Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Setelah kemarin membahas sebagian tentang sunnah-sunnah usul, sunnah-sunnah mandi, yaitu mulai berdiri menghadap kiblat, wudhu sebelum mandi, membaca bismillah, sampai kita ke sunnah yang selanjutnya, yaitu apa? Wa tartibu af'alihi, dan mengurutkan semua gerakan-gerakan yang ada di dalam mandi. Mandi ini tidak harus mandi wajib ya, walaupun mandi sunnah kesunahannya sama. Walaupun kita mandi sunnah, disunahkan wudhu sebelum mandi, disunahkan itu semua yang kemarin dibahas itu untuk semua mandi yang bentuknya ibadah, walaupun tidak wajib, walaupun sunnah, termasuk mandi Jumat, mandi Id, mandi hari raya. Kemudian kesunahan yang selanjutnya yaitu apa? Tartibu af'alihi, mengurutkan semua gerakan-gerakan yang ada di dalam mandi. Tapi sebelum kita masuk ke sini ya, ada yang perlu diperhatikan bagi kita, bagi orang yang junub mandi karena keluar mani, khususan ya, mandi karena keluar mani disunahkan untuk kencing terlebih dahulu sebelum mandi. Kenapa? Karena ditakutkan setelah mandi selesai semua ada sisa mani yang belum keluar, setelah mandi selesai baru keluar sisanya. Nah, makanya apa? Wajib ngulangi lagi dari awal lagi. Makanya disunahkan wajib mandi lagi. Makanya disunahkan apa? Kencing terlebih dahulu bagi orang yang mandi karena keluar mani. Tapi yang selain itu, karena yang mewajibkan mandi kan kemarin ada banyak kan, salah satunya keluar mani. Tapi kalau karena yang lain-lain, misalnya perempuan karena haidnya, darah haidnya baru berhenti, atau karena nifas misalnya, maka tidak disunahkan kencing. Atau karena bersetubuh tapi tidak sampai keluar mani misalnya, kan juga wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Maka apa? Maka tidak disunahkan kencing. Yang disunahkan kencing terlebih dahulu yaitu ketika mandi wajib karena keluar mani. Kemudian disunahkan mengurutkan semua gerakan-gerakan yang ada dalam mandi. Yaitu yang pertama apa? Bi'ayyaghsilal kaffain. Pertama, dengan sekiranya dia ini apa? Membasuh kedua telapak tangan dulu. Nah, membasuh kedua telapak tangan ini berbarengan dengan niat dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah ketika membasuh kedua telapak tangan, bismillah bareng, kemudian niat. Kemudian sebenarnya sudah dibahas tentang niat. Disunahkan bagi orang yang yaghtasilu min nahwi ibrikin ya, mandi dari semisal ibrik itu ceret ya, semisal ceret itu niatnya tidak berbarengan dengan ghuslul kafain tapi dengan ghuslul farj wa mahawalai, nanti sebentar lagi ya. Jadi setelah membasuh tangan nanti kita disunahkan membasuh kedua kemaluan sebelum badan semua ini, kita membasuh kemaluan dulu. Nah, kalau kita ini mandinya dengan shower misalnya ya, maka ya apa ya langsung ketika membasuh tangan. Tapi kalau minahwi ibrikin, kalau dengan semisal ceret, maka nanti niatnya bareng ketika wasulul farj wa mahawalai. Kenapa? Karena kalau di kitab ya yang Anda baca, karena idqat yaghfulu anhu, katanya kalau di ibarat kitab, karena kalau orang yang menggunakan ceret itu semisal ceret, harus ceret ya, kadang-kadang dia lupa ketika membasuh kemaluannya tidak niat mandi, jadi didahulukan.
membasuh kemaluannya terlebih dahulu sebelum ghusl kafain. Seperti itu ya zahirnya. Niatnya ketika kalau kita di awal, kalau orang yang tidak pakai ceret langsung tangan langsung niat. Tapi kalau orang yang semisal dengan ceret, maka langsung kemaluan dulu. Setelah istinja langsung kemaluan dulu sambil niat, baru tangan. Al-Zahir gitu, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh asatidz lainnya. Kemudian disunahkan juga selanjutnya yaitu apa? Setelah membasuh kedua telapak tangan, membasuh kedua kemaluan dan sekitarnya. Disunahkan membasuh kedua kemaluan dan sekitarnya. Jadi pertama tangan dulu, kemudian kedua kemaluan dan sekitarnya. Kemudian Ceret kemaluan dulu baru tangan. kalau ceret zahirnya ya. Kalau ceret maka kemaluan dulu baru tangan. Karena niatnya berbarengan dengan kedua kemaluan. Kemudian selanjutnya yaitu apa? Summa yatamadmad. Kemudian berkumur. Wa yastansyik, dan istinsyak itu memasukkan air ke hidung ya. Seperti wudu. Lalu nanti kan sunnah wudu. Apakah berarti digabung aja kumur dan memasukkan airnya untuk wudu sekalian mandi, atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya. Ini ya tamat-mat wa yastansyik untuk mandi sendiri. Nanti setelah itu kita wudu sebelum mandi, sunnah madmadah, sunnah kumur dan memasukkan air lagi. Jadi madmadah dan istinsyak ini sendiri-sendiri. Dan ini termasuk sunnah yang paling ditekankan ya, karena sebagian ulama ngomong wajib kumur dan memasukkan air ke hidung itu sebagian ulama mewajibkan. Kemudian Diwajibkan nggak? Ada khilaf apakah dalam mulut dan dalam telinga itu termasuk bagian tohir atau bagian batin gitu ya. Untuk sebagian ulama menyatakan itu bagian tohir dalam mulut, dan dalam telinga, dalam hidungnya juga bagian batin, karena itu diwajibkan. Khuruj daripada khilaf, maka dianjurkan itu. jadi kesunahan selanjutnya yaitu kumur dan istinsyak. Dan sudah dibahas tata caranya ya. Tata caranya yang paling afdol kan sudah dibahas waktu sunahan wudhu. Disunahkan menggabung dengan satu gayungan. Sekali menggayung langsung kumur dan istinsyak. Jadi tidak sendiri-sendiri, tapi afdolnya langsung digabung. Kemudian kesunahan selanjutnya yaitu apa? Summa yatawaddo, kemudian wudhu. Nah, nanti wudhunya, wudhu yang sempurna beserta sunah-sunahnya. Ada kumur lagi, ada istinsyak lagi, ada memasukkan lagi air gitu. Disunahkan wudhu sebelum mandi. Niatnya seperti apa? Kemarin sudah dibahas panjang ya. Kalau dia ini intajarroda janabatuhu, maka ya, kalau dia ini cuma junub tapi tidak batal wudhunya. Ada ndak orang junub tapi tidak batal wudhunya? Ada kan? Kemarin sudah diberi contohnya. Misalnya dia membayangkan sampai keluar mani, dia tidak nyentuh apa-apa, cuma membayangkan saja sampai keluar mani, maka dia junub tapi wudhunya dia tidak batal. Maka apa? Orang yang seperti ini, maka niatnya kan sudah dibahas kemarin itu. Maka niatnya ya niat wudhu sunnah berarti. Ada yang ngomong walaupun tajarrada janabatuhu, walaupun dia ini cuma junub wudhunya tidak batal, tetap niatnya wudhu wajib karena keluar daripada khilaf. Sudah dibahas di pertemuan yang kemarin ya. Ala kulli hal, jadi setelah kumur dan istinsyak untuk mandi, kemudian kita wudhu, kesunahan wudhu. Jadi didahulukan wudhu dulu baru nanti mandi. Kemudian setelah wudhu selesai, summa yata'ahadul ma'atif, kemudian memperhatikan lipatan-lipatan yang ada di lekukan-lekukan yang ada di anggota badan, semuanya diperhatikan ya. Seperti belakangnya telinga, daerah telinga ini sangat diperhatikan. Kemudian wal ibid, ketiak, itu semuanya diperhatikan ya.
Karena ditakutkan nanti apa? Nanti ada yang tidak terkena air. Tapi disunahkan, tidak wajib. Sunnah tapi tidak wajib. Khususan telinga. Telinga ini katanya sebagian para ulama, bahkan di sebagian para ulama mewajibkan cara seperti ini, yaitu dikasih air di telapak tangannya, kemudian telinganya ditempelkan. Dan cara ini aman walaupun bagi orang yang puasa ya, karena tidak mungkin masuk airnya. Jadi kepalanya yang didatangkan seperti ini, bukan gini. Kalau gini masuk. Jadi kepalanya yang turunkan. Bahkan sebagian ulama mewajibkan cara itu karena supaya yakin terkena semua. Kemudian setelah memperhatikan lekukan-lekukan yang ada di tubuh, summa yufidul ma'a 'ala ra'si. Kemudian mengalirkan air ke atas kepala. Tapi sebelum mengalirkan air disunahkan apa? Menyela-nyela rambut kepala. Ya apa caranya menyela-nyela ini? Yaitu telapak tangan ini dibasahi, dimasukkan ke air, semuanya 10 jari, kemudian dimasukkan ke akar-akarnya rambut seperti ini. Kemudian 3 kali, baru kemudian digambir. Itu disunahkan. Kenapa? Supaya lebih yakin masuknya air ke dalam rambut. Supaya lebih yakin. Tujuan utamanya untuk nyela-nyelai tadi itu supaya tidak ada rambut yang gimbal itu ya, yang akhirnya tidak bisa masuk ke dalam. Nanti kalau sudah dilakukan itu, insya Allah sudah bisa diairi dengan air sampai ke bawah. Bahkan menurut Ibn Hajar, walaupun orang yang ihram disunahkan untuk menyela-nyela rambut ini ya. Karena kan kalau orang ihram kan rambutnya lepas saja sudah bisa kena denda ya, bisa kena denda. Katanya Ibn Hajar, walaupun orang yang ihram tetap disunahkan, tapi dengan lembut, jangan kasar-kasar, rontok. Karena rambut rontok kena denda ya. Kemudian baru setelah itu dialiri dengan air di atas kepala. Kemudian setelah kepala, summa alama akbala minasyikil aiman. Kemudian apa yang menghadap depan daripada bagian anggota badan yang kanan. Kalau kepala tidak dibedakan kanan kiri, jadi satu ya. Tapi kalau badan karena tidak mungkin atau sulit, maka didahulukan yang kanan bagian depan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian dan jangan lupa sunnah untuk menggosok ya, walaupun tidak wajib. Kenapa? Sebagian ulama mewajibkan seperti Imam Malik. Dan menggosok ini tidak harus bareng dengan air, walaupun setelahnya. Di sebagian kitab walaupun setelahnya saja ya. Kalau yang minggu kemarin kan walaupun sebelumnya. Cuma lihat lagi kemarin, ternyata yang kebanyakan kitab bareng dengan air atau setelahnya. Disunahkan untuk menggosok. Menggosok itu walaupun hanya menjalankan telapak tangan ya, tidak harus berarti harus ditekan, tidak harus. Yang penting imrarul yad ya, imrarul yad alal udwi. Kemudian setelah bagian kanan yang menghadap depan, kemudian bagian kanan yang bagian belakang, begitu juga 3 kali. Berbeda dengan memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah, bagian kanan depan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, baru belakang kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tapi kalau mandi sendiri ya, bukan mandi jenazah, mandi sendiri, maka bagian depan 3 kali, kemudian belakang dulu, kiri depan, kiri belakang. Kenapa kok kalau dalam mandi sendiri kok depan belakang? Kalau mandi jenazah kanan kiri, kemudian baru belakang kanan kiri, supaya tidak sulit kalau memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah supaya lebih mudah kan, bagian depan semuanya selesai, baru belakang semua.
Kalau harus bolak-balik lagi lebih sulit ya. Jadi seperti itu. Kemudian summa alama aqbala minasyikil aisar. Kemudian yang menghadap depan daripada bagian kiri sama seperti kanan, kemudian yang bagian belakang. Itu urutannya. Kemudian setelah selesai sampai ke bawah ya. Itu sampai ke bawah, sampai kaki ya. Sampai kaki semuanya, mulai atas ini bahu sampai bawah. Kemudian setelah selesai disunnahkan bagi perempuan khususnya yang baru berhenti darah haidnya misalnya atau darah nifas untuk memberi kemaluannya dengan mesik, dengan minyak wangi mesik ya. Ini dengan syarat perempuan itu tidak dalam keadaan iddah wafah. Apa iddah wafah itu? Ditinggal suaminya meninggal, kan masih di masa iddah, karena suaminya meninggal tidak boleh pakai wangi-wangian karena dia wajib ihdad, nanti ada. Begitu juga atau perempuan yang lagi ihram. Kalau perempuan yang lagi ihram atau perempuan yang lagi iddah wafah maka tidak disunahkan. Tapi selain keduanya ini maka disunahkan untuk memberi mesik. Atau kalau tidak ada mesik maka minyak wangi selain mesik. Kalau tidak ada maka tin ya, atau tanah. Kalau tidak ada misalnya atau dia tidak mau maka falma'u yakfi, maka air sudah cukup untuk aslu sunnah. Tapi afdolnya mesik, afdolnya mesik. Kemudian itu adalah kesunahan wudhu, kesunahan mandi. Kemudian makruhatul ghusl, karena di sini makruhatul ghusl ya makruhatul wudhu al-marrah. Karena kemakruhan mandi sama dengan kemakruhan wudhu, yaitu mulai israf, mungkin yang sering-sering ya, israf berlebihan ketika mandi, air sak jeding entek kabeh. Nah ini makruh ini ya, dan bisa jadi haram kalau airnya air musabbal, air yang disediakan, seperti airnya masjid disediakan untuk toharo, untuk bersuci, makainya boros, tidak boleh, karena kita tidak boleh israf kalau airnya itu disediakan oleh masjid misalnya atau miliknya orang lain, diizini untuk toharo, untuk bersuci, tapi makainya israf berlebihan, ngambil 10 kali sebelum pakai sabun, nanti 10 kali setelah pakai sabun, ini berlebihan, maka makruh ini ya, bisa jadi haram. Kemudian kemakruhan dan juga dimakruhkan bagi orang yang junub, begitu juga perempuan yang baru selesai haid dan nifas, sebelum mandi dimakruhkan al-aklu, makan sebelum mandi. Maka apa? Paling tidak supaya hilang kemakruhannya, dia disunahkan untuk ghuslul farj, untuk membasuh kemaluannya dan wudhu. Dimakruhkan apa saja? Makan, minum, tidur, dan bersetubuh. Dimakruhkan ini sebelum kita membasuh farj dan wudhu. Tapi wa tahsulu aslu sunnah bi ghuslil farj ya. Dapat kesunahannya dengan membasuh farj saja, tapi afdolnya membasuh farj dan wudhu baru hilang kemakruhannya. Jadi makruh bagi orang yang junub, misalnya dia keluar mani mau makan, jangan langsung makan ya, paling tidak kalau tidak mandi, paling tidak membasuh kemaluannya dulu, wudhu baru makan. Begitu juga minum, tidur, dan bersetubuh. Kemudian bagi orang yang misalnya junub ya, dia junub mau makan, dia wudhu, selesai wudhu batal wudhunya, belum sempat makan sudah batal lagi. Apakah sunnah wudhu lagi sebelum makan? Sunnah wudhu lagi. Kenapa? Karena orang yang junub misalnya, dia disunahkan wudhu sebelum makan, minum, dan tidur itu untuk takhfiful hadas, untuk meringankan hadasnya. Kalau dia sebelum baru meringankan sudah hadas lagi, ya kembali berat lagi. Jadi harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan masih punya wudhu. Jadi takhfiful hadas. Tapi kalau untuk
orang junub untuk bersetubuh lagi misalnya, disunahkan wudhu lagi, wudhu dulu kan sebelum bersetubuh lagi. Nah, ini tujuannya untuk litansyid, untuk memberi supaya semangatnya kembali lagi. Nah, makanya apa? Walaupun batal cukup, karena walaupun wudhunya batal sudah tetap semangat ya, sudah tetap sudah agak segeran gitu. Mungkin itu ya. Mungkin itu, wallahu a'lam. Ya, dilihat ilahnya. Kalau untuk makan, untuk tidur, untuk minum itu takhfif. Karena hadatnya besar, ditakhfif dengan wudhu. Karena itu kalau batal wudhunya sunnah wudhu lagi. Tapi ilatnya wudhu untuk mengulangi jima, untuk lil'aud, itu litansyid. Setelah wudhu kena air sudah ada nasyat, ada semangat lagi. Karena itu nggak perlu wudhu lagi, nggak sunnah wudhu lagi. Nah, ada yang perlu dipertanyakan, fadhol. Terima kasih. Tadi dikatakan ketika kita pakai air yang ada jeret, disunahkan untuk membasuh pertama kali satu dua kemaluan. Nah, kalau begitu kan ada niatnya, Wib. Ya, di situ ada kalimat faradhon lillahi ta'ala. Apakah itu tidak termasuk merendahkan kalimatnya Allah, Wib? Gitu, makasih. Niatkan tempatnya di hati. Niatkan di hati niat. Kalau talafutnya sunnah, baik. Allah. Ya, bahkan kalau orang bersetubuh aja sunnah untuk mengingat asmaul husna ya, yang asmaul jamal. Tapi bukan disebut, tapi diingat. Ini kan semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bersetubuh kurang masa menghina, kan enggak. Mengingat Allah di setiap keadaan. Cuma maksudnya mungkin menyebut masih. Jadi kalau niat ana rasa enggak ada masalah, wallahu alam. Cuma kalau masalah nyebut ya mungkin yang masih Ya, tidak ada larangan sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau orang tadi itu sudah ditasyrik, ya berarti tidak jadi ada larangan. Nah, menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Adapun lillahi ta'ala itu nggak tahu, ada dah sunnah di wudhu lillahi ta'ala. Ada di mana? Di sholat ya. Kalau ada di bukan ada di mana? Di mandi jenabat. Hah? Ada lillahi ta'alanya gitu. Lah kalaupun ada, kalau sudah ditasydid tidak ada masalah, tapi kalau ada di kamar mandi jangan ditalafutkan untuk ta'ziman kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu menjadi satu ajaran tidak ada masalah. Lah ente misalnya lafaz mau bersetubuh juga ada doanya Allahumma. Karena itu juga yang menyebut nama Allah. Nah, itu memang diajarkan. Nah, memang itu diajarkan kalau sudah itu menjadi ajaran syariah yang nggak ada muskilah. mungkin untuk yang masalah dagiga. Ada masalah dagiga dan dagiga itu dagiga. Yang pertama masalah itu dagiga itu yang bagi liman yaktasil min nahwi ibriq qarnunia bi ghusli mahalil istinja id qad yaghfulu anhu fala yatimu tuhruhu. Jadi ketika mandi takut lipatan yang ada di kemaluan itu terlupakan, maka ketika istinja sambil niat raful hadatsil akbar. Nah, kenapa takut lupa? Wa in dzakarahu, kalaupun dia ingat di tengah-tengah mandi, ihtaja ila lafi khirqatin, akhirnya perlu untuk melipat kain ada di tangannya. Supaya ini bagi orang yang ingin mengamalkan apa? Indiraj.
karena dengan sekali mandi itu hadas kecil dan hadas besarnya terangkat. Jadi ketika nanti dia istinjanya tidak niat raful hadatsil akbar, ketika mandi pas membersihkan kemaluan, tangannya perlu dikasih kaos tangan supaya tidak batal wudhunya, kan begitu. Dan itu adalah kulfah. Nah, supaya tidak demikian, ketika istinja sambil meniatkan raful hadatsil akbar. Ini masalah daqiqah. Kemudian daqiqah niatnya, ya, daqiqah ketika dia itu hanya niat raful hadatsil akbar saja, akhirnya tangannya itu waktu istinja kan dia menyentuh, tangannya ini juga terangkat hadas besarnya, tapi posisinya menyentuh kemaluan, maka hadas kecilnya tangan ini kembali. Ketika hadas kecilnya tangan ini kembali, nanti setelah dia niat raful hadatsil akbar bersama bersama mandi, itu tangannya ini masih ada hadas kecilnya. Jadi seluruh anggota tubuhnya hadas besarnya terangkat bersama hadas kecil kecuali tangan, sehingga setelah mandi perlu mencuci tangan dengan meniat raful hadatsil asghar. Nah, maka dari situ ada masalah daqiqah, yaitu ketika niat diistinja itu niatnya dikhususkan untuk mahal istinja faqat. Jadi nawaitu raful hadatsil akbar fi mahal istinja faqat. Jadi itu bukan niat pertama, nanti niat lagi ketika basuh kepala, ya. Niat lagi ketika basuh kepala, karena waktu istinja itu ditaksis untuk mahal istinja faqat supaya tangannya tetap memiliki hadas akbar. Ya, jadi sebenarnya tidak bermasalah, cuma kalau untuk mendapatkan sunnah itu diniatkan untuk tempat aurat itu ditaksis untuk, jadi tangan ini hanya sifatnya untuk membantu. Nanti tangan ini nanti ketika membasuh yang lainnya diniatkan lagi, jadi 2 kali niat, kan gitu ya. Seandainya misalnya tidak diniatkan pun jadi 1 niatnya, ya tidak ada masalah, tangan ini sudah terbasuh, kan begitu berarti. Tidak mendapatkan. Kalau setelah mandi tidak wudhu lagi, Ustaz, maksudnya, atau setelah istinja tidak wudhu lagi, berarti kan ini ada hadas kecilnya nanti di tangan ini, karena sudah menyentuh kemaluan. Artinya walaupun tidak diniatkan tetap sah, kan itu. Tetap sah, tapi untuk mendapatkan kesunahan, kan gitu kan? Kan itu untuk mendapatkan kesunahan wudhunya, kan? Lagi. Sebetulnya di situ ada masalah daqiqah, ada daqiqah itu daqiqah. Kalau daqiqahnya itu niat ketika membasuh tempat istinja, itu daqiqah. Oke. Kalau daqiqah itu baqaul hadasil asghar ala kafihi. Tapi kalau itu dia niat dua-duanya atau atlaqo. Tapi kalau dia niat yang seperti tadi dikatakan, niat untuk tempat mengangkat hadas besar yang ada di mahal istinja, tidak perlu dibasuh lagi telapak tangan, dengan mandinya dia sudah terangkat hadas asghornya semuanya. Kan itu di situ dikatakan Hadas terangkat, kan tapi masalah indiraj. Nah, kalau mandi kan tidak perlu ada tartib indiraj. Ini permasalahan yang mengikuti pendapat bahwa indirajul asghar fil akbar. Masuknya terangkatnya hadas kecil dengan mandi besar. Itu wudhu sunnah atau wajib? Kalau permasalahan wudhu wajib, kalau sudah batal ya berarti wajib wudhu. Tapi nanti setelah mandi tidak perlu wudhu lagi dengan mengikuti pendapat yang indiraj. Artinya tidak wajib kan untuk
sunnahnya adalah untuk mendapatkan sunnah wudhu tadi itu dijadikan tangan ini alat. Jadi untuk mengangkat hadas yang ada di sau'atain itu aja kan. Jadi niatnya tadi itu niat raf'ul janabahnya atau hadas akbarnya tadi itu ada di ghusl sau'atain tadi itu, tangan dijadikan alat. Kan gitu kan? Tangan dijadikan alat. Kemudian niat lagi untuk wudu kan? Niat lagi untuk bagi waktu. Gini, ketika dia kan masalahnya ini seperti masalah yang dikatakan kalau dia ini mau mandi, setelah mandi takutnya nanti setelah mandi dia melihat ternyata tempat kemaluannya itu kok belum terbasuh. Akhirnya dia butuh untuk menyentuh. Ketika menyentuh batal wudhunya. Batal wudhunya kan itu perlu ada apa pakai kain atau yang lainnya. Sehingga dia dikasih cara di sini supaya tidak perlu membatalkan wudhu lagi karena sudah diperhatikan untuk membersih kemaluan dan dia tidak butuh lagi untuk membasuh telapak tangannya dengan cara dia pertama kali ngambil air, dibasuhkan tempat istinjaknya tadi dengan niat rafu hadasil akbar. iya. Fakot, ini dagigo itu dagigo ya ini. Dia ketika membasuh membasuh kemaluannya, dia niatnya hanya untuk niat hadasil akbar. Nggak digosok. Digosok? Digosok kan? Dibasuh ya. Ya berarti tangannya dijadikan sebagai alat kan? ya. Ya itu kan. Untuk mendapatkan setelah itu sunnahnya wudhu. Setelah itu kan wudhu sebelum mandi akbar, kayak gitu kan. Setelah itu kan wudhu untuk mandi akbar kan. Nah, ini masalah lain kalau gitu, karena sunnah wudhu sendiri nanti. Jadi Ya tahu. Setelah itu disunahkan wudhu untuk wudhu kamil sebelum hadas akbar, terus niat lagi untuk Ya boleh. kan gitu Ya, kan. boleh. Maksud tujuannya kan untuk itu kan. Ya. Kalau memang kalau disunahkan, kalau diniatkan untuk sak tangannya sekali, berarti sudah ada irtafa yang ada di tanah ini hadasnya kan gitu kan. Jadi menjadikan tangan sebagai alat untuk menggosok yang ada di sau'atain tadi itu. Kemudian setelah itu sunnah wudhu kada baru niat lagi untuk hadas akbar kan gitu. Malah sunnah wudhunya hilang kalau dia sudah niat hadasil akbar, karena tertibnya kan mengangkat hadas besar. Kalau dia menjadikan tangannya alat, bukan untuk niat untuk tangannya. Nah, masalahnya dia kan membasuh kemaluan, niat hadas besar, berarti dia sudah mulai mandi. Dia itu sudah mulai mandi, dia sudah niat hadas besar, berarti niat wudhunya untuk wudhu sunnahnya tidak dapat. masalah dagigo sama dagigo ini faedahnya mungkin terlihat kalau airnya tinggal itu tok. Jadi kalau dia harus wudhu lagi mungkin tidak ada air, maka caranya supaya air ini dengan air yang cukup untuk mandi sekali ini terangkat semua wudhu dan mandinya, maka baru terlihat faedahnya betul dagigo. Jadi kalau sebenarnya tidak ada masalah kan kita tengah-tengah mandi batal wudhunya, nanti tinggal wudhu lagi. Cuma hanya cara dagigo sama dagigo ini masalah ini hanya supaya kita ini tidak perlu wudhu lagi setelah mandi selesai. Jadi mungkin airnya cuma terbatas ini. Jadi supaya saya ini nanti setelah mandi tidak perlu wudhu lagi, airnya ngepres, maka ya caranya ini. Dagigo sama dagigo ini. Tapi selain itu wallahu alam hal fi faedah tsaniyah. Sekarang gini loh, permasalahannya inti kan pasti mengusap karena untuk sunnah. Berarti tidak diniatkan untuk tangan kan? Tidak diniatkan untuk tangan kan? Berarti tangan tidak irtafa al hadas. Makanya niatnya 5 hari istinja. Nah itu kan berarti ini kan untuk alat aja. Setelah itu niat lagi untuk Mandi seluruh tubuh. Niat mandi seluruh tubuh. Tidak sunnah wudhu sebelum mandi. Di sini ada pembahasan, mungkin solusi. Kenapa tidak sunnah lagi? Wudhu kan silakan sebelum Di Hah? di sini ada Wudhu pembahasan. ini disunahkan
setelah ghusl kafain sama ghusl farj wa ma hawalaihi. Tapi seandainya pun kita ini sudah mulai mandi, tetap sunah wudu tengah-tengah. Ini di sini ada pembahasan begini, mungkin nyambung kali ya. Nih. Walau ahdatsa ba'dal wudu wa qabla al-ghusl la tundabu lahu i'adatuh 'ala al-mu'tamad inda Muhammad Ar-Ramli. Lianna hadha al-wudu la yubtiluhu al-hadath wa innama yubtiluhu al-jima'. Jadi wudu yang sebelum mandi itu tidak batal dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Justru batalnya dengan bersetubuh. Wa bihi yulghazu fayugalu lana wudu la yubtiluhu al-hadath. Wa qad nadhama as-Suyuti dzalika faqala qul lil faqihi walil mufidi wa likulli dhaba'in madidi ma qultu fi mutawaddi'in qad jaa'a bil amri as-sadidi la yanquduna wudu'ahu mahma taghawwata aw yazidu. Nggak, sekarang sunnahnya wudu untuk apa? Sunnahnya wudu untuk apa? Sunnahnya wudu itu untuk apa? Khurujan min khilaf. Disunahkan di situ untuk khurujan min khilaf. Ilahnya apa sunnahnya wudu? Sunnahnya wudu sunnah, cuma masalah niatnya yang ada masalah khurujan min khilaf. Ada yang mengatakan sunnahnya itu niatnya itu walaupun dia ini punya wudu tetap niatnya nawaitu fardul, nawaitu rafal hadas. Kenapa khurujan min khilaf? Tapi wudunya tetap sunnah walaupun. Ini inti dibahas ini apa? Ini yang tadi dibahas itu apa? Yang punya wudu kemudian junub gitu. Nggak harus, pokoknya supaya Yang dagigo itu dagigo. oh yang enggak punya wudu. Supaya terangkat semua. Tidak sampai batal tengah-tengah. Oh. Nggak ada masalah kan? Iya. Ini artinya anak bingung tadi itu kayak tidak sunnah wudhu lagi gitu loh. Iya, kalau memang itu tidak cukup untuk wudhu. Tapi kalau cukup untuk wudhu kan sunnah wudhu tetap. Tapi ada muskilah ini. Jadi memang untuk mengangkat hadas sau'aten kan gitu ya. Tidak kita niatkan tangan untuk dibasuh, hanya sebagai alat. Kemudian kalau airnya itu cukup, ya dia disunahkan untuk wudhu, baru niat hadas akbar. Kalau airnya sedikit supaya indiraj, ya kan tadi itu ya, ya tidak ada muskilah itu. Dan anak khawatirnya nanti dipahami tidak disunahkan untuk wudhu lagi gitu loh. Kalau air itu cukup. Lain. Ada satu pertanyaan. Kalau ada perempuan itu suci daripada haid, dia niatnya mengangkat hadas besar mandinya. Jadi dan dia setiap saatnya sudah niat seperti itu. Dia tidak mengatakan mengangkat hadas haid, tapi mengangkat hadas besar. Jadi setiap orang ini mandi suci daripada haid, niatnya demikian. Sah apa enggak gitu? Wallahu a'lam, lakin al-zahir sah ya. Karena hadas besar termasuk al-hadasul akbar wa ma ujabal ghusl wa mimma ujabal ghusl al-haid. Baik. Al-ahdath la yatajaza. Jadi kalau dia punya hadas haid dan hadas jenabat, cukup salah satunya sama saja. Sama orang seperti habis tidur kentut wudunya ya satu, enggak dua kali, enggak niatnya sama. Nah ini pertanyaannya, kalau ada perempuan baru berhenti haid, kemudian dia ini setiap berhenti haid niatnya bukan nawaitu raf'ah hadasil haid, tapi nawaitu raf'al hadasil akbar, apakah sah? Al-zahir sah, karena hadas akbar huwa ma ujabal ghusl wa mimma ujabal ghusl al-haid. Kalau yang kemarin itu yang ruwet itu janabat ya. Kalau dia haid
tapi niatnya janabat, atau mandi besar ya, yang kita orang masih tidak paham mandi besar itu maksudnya ya apa? Mandi hadas besar. Kalau mandi wajib ya sir, mandi besar. Ya. Sedangkan mandi wajib ya sir. Ya artinya kan bahasa Indonesia mandi besar itu maksudnya mandi wajib itu. Ya, mungkin itu, atau ada mudhaf al mahdhuf wasulu hadatsil wasul hadath akbar. Asiru wa la tu'asiru.